Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Apakah kalian pernah mendengar kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial? Seiring berjalannya waktu, banyak sekali kita temui gedung-gedung tinggi pencakar langit yang di sebelahnya itu ada permukiman atau kubu kumuh yang berusaha bertahan di tengah kehidupan tersebut. Kira-kira seperti itulah yang disebut dengan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak sekali ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial yang masih berada di sekitar kita akibat pengaruh perkembangan zaman atau globalisasi. Namun sebelum masuk ke sana, sebenarnya apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial yaitu merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya yang tersedia itu cuma dimanfaatkan oleh beberapa pihak, tepatnya dimanfaatkan secara maksimal oleh beberapa pihak saja. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat, terutama di era globalisasi saat ini. Lalu faktor apa sajakah itu? Mari kita cek. Yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Lulus patah, biarkan aku. Sebenarnya penemuan media elektronik dan internet itu memberi banyak sekali dampak bagi kehidupan kita. Gak hanya dampak positif yang kita rasakan setiap hari, tapi perkembangan ini juga memberi dampak negatif untuk mereka yang tidak siap menerimanya. Ketidaksiapan itu bisa terjadi karena dua faktor, dan faktor tersebut adalah yang pertama yaitu faktor kultural. Faktor ini berasal dari nilai-nilai yang dipegang teguh serta adanya sikap mental yang belum siap menerima perbedaan. Contohnya yaitu seperti masyarakat memanfaatkan internet. Saat ini kan banyak sekali misalnya berjualan secara online maupun mengiklankan produk secara online. Nah, masyarakat sekarang ini mulai memanfaatkan teknologi internet. Nah, bisa jadi karena gagap teknologi itu ada yang tidak mau memanfaatkannya, sehingga mereka sulit untuk bersaing dan semakin tertinggal. Kemudian faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang dipengaruhi oleh struktur, misalnya pola-pola hubungan antara kelompok dan individu yang terjalin di dalam suatu masyarakat. Contohnya yaitu misalnya ketika masyarakat sudah ada dorongan untuk memanfaatkan misalnya internet tadi, tapi malah ternyata di daerah mereka itu internet itu sangat minim untuk diakses. Nah, maka itu juga akan membuat masyarakat sulit berkembang. Yang kedua yaitu kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Kita tahu bahwa kehidupan terus berjalan dan perlu berkembang supaya tidak tergerus zaman. Salah satunya dengan melakukan pembangunan. Di samping pembangunan untuk memberi kemajuan dan perubahan yang lebih baik, tentunya untuk masyarakat, ternyata masih ada kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Faktor ini bisa mengakibatkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Perlu kita ketahui, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk memajukan perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan, kemudahan akses ke berbagai tempat, lapangan kerja saat konstruksinya berjalan, kemudian mengurangi biaya transportasi, hemat biaya dan waktu, dan meningkatkan produktivitas industri dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur memang perlu untuk kegiatan ekonomi, tapi beberapa wilayah ternyata
ternyata di berbagai wilayah ini pembangunan infrastruktur justru mendorong penyempitan lahan hijau yang menyebabkan ekosistem terganggu. Bahkan juga harus mengorbankan rumah penduduk sendiri. Dari itu, kebijakan pembangunan perlu memperhatikan sebagian aspek seperti tempat dan kondisi penduduk setempat, agar manfaat dari pembangunan dapat merata dan semua rakyat tersejahtera. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan pembangunan yang tidak merata bisa kita lihat dari kondisi demografis antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi demografis ini menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Tidak hanya perbedaan demografis, perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan juga bisa mengakibatkan pembangunan yang tidak merata. Berikut ini adalah kondisi sosial dan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Yang pertama yaitu perkotaan. Di perkotaan itu cenderung memiliki jumlah penduduk yang besar. Kemudian tenaga kerjanya berkualitas karena memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dan lapangan pekerjaan di perkotaan juga lebih beragam. Sedangkan di pedesaan cenderung memiliki jumlah penduduk yang kecil, latar belakang pendidikan rendah sehingga kualitas pekerjaannya juga rendah. Kemudian lapangan pekerja di pedesaan juga cenderung lebih sempit. Dari perbedaan demografis tersebut, kita bisa melihat bahwa keadaan tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan pembangunan di perkotaan jauh lebih maju daripada di pedesaan. Akibatnya terjadilah ketimpangan sosial. Kemudian yang keempat, yaitu institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Banyak orang yang memiliki sikap eksklusif, yaitu cenderung tidak transparan, ingin diutamakan dalam segala hal, dan keserakahan. Sehingga mereka memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tidak bisa dihindari. Sikap eksklusif ini merupakan kebalikan dari sikap inklusif. Berikut ini adalah perbedaan antara sikap inklusif dan eksklusif. Inklusif merupakan sikap yang berupaya untuk memahami perspektif orang lain dan terbuka terhadap perbedaan. Sedangkan eksklusif merupakan kebalikan dari sikap inklusif, yaitu sikap yang menutup diri terhadap perbedaan. Akibat dari sikap eksklusif inilah, kekayaan yang seharusnya dimanfaatkan secara merata untuk masyarakat malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Jadilah orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Kemudian yang kelima, adanya bias akibat globalisasi. Terasa sekali pengaruh globalisasi yang membuat berbagai pekerjaan manusia dimudahkan, terutama karena teknologi. Ternyata untuk menjalankan teknologi itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk bisa terlibat dalam produksi. Dari kebutuhan itu, akibatnya terjadi bias dengan mereka yang tidak punya keterampilan. Tidak sedikit juga yang merasakan ketimpangan keterampilan atau skill, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. Semoga dengan memahami penyebab ketimpangan sosial di era globalisasi saat ini, kita dapat memahami dan bergerak untuk memperbaiki keadaan yang terjadi saat ini agar tercipta kesejahteraan di masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa.